selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu kedua September 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini, Capri. 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya buat para Capricorn. Yang pertama, aku melihat di minggu kedua ini sepertinya ada orang-orang yang akan kamu maafkan ya. Kamu akan mencoba untuk memaafkan seseorang, kamu akan mencoba untuk istilahnya apa ya? Selain memaafkan di sini, kamu juga mencoba untuk bisa move on dari masalah dengan orang tersebut. Jadi udah dimaafin, udah berusaha dilupain, move on, terus kamu juga healing dari semua masalah itu dan berharap orang yang bermasalah sama kamu ini kayak bisa lebih baik lagi buat kedepannya gitu. Jadi kayak orang yang bener-bener, aku ada masalah nih sama seseorang dan aku ikhlasnya buat ngelupain masalahku sama nih orang gitu. Hanya karena memang mungkin Capri orang baik kali ya, atau ada juga mungkin yang bilang ya mungkin nggak sampai yang berharap yang gimana gitu, tapi setidaknya aku melihat kayak kamu berharap ya udah yang terbaik aja buat kehidupan dia, yang penting aku sudah maafin, aku udah berusaha untuk jadi orang baik gitu ya, biar nggak nambah-nambah dosa gitu. Ngapain gitu ya, sakit hati sama orang-orang kayak gitu. Terus aku melihatnya di minggu kedua ini juga sepertinya Capri overthinking. Capri ini overthinking, terus juga ada hal-hal yang menjadi unek-uneknya kamu, keraguan-raguannya kamu mencoba untuk mencari kebenaran gitu ya, kebenaran gitu di dalam dirimu. Kayak apa sih, terkadang kan orang tuh ada yang overthinking, cuma dibiarin overthinkingnya kayak menyelimuti dirinya, menguasai dirinya. Tapi kalau Capri tuh enggak, mungkin saking logiknya kamu, ketika kamu overthinking, kamu gali gitu, apa sih yang bikin aku jadi overthinking? Aku overthinking sama hal ini, kenapa? Karena ini alasannya. Terus kalau udah tahu kayak gini alasannya, aku harus ngapain biar aku nggak overthinking lagi? Jadi kayak bener-bener mencari cara gitu ya, mencari solusi lah gitu istilahnya di sini ya, dari overthinkingnya, dari keraguan-raguannya. Kenapa aku ragu akan hal ini? Oh ternyata ini penyebabnya. Terus apa yang aku harus lakukan gitu kalau sudah kayak gini ceritanya? Jadi sangat solutif juga. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat Capri soal keuangan itu sangat bagus ya. Queen of Pentacles di sini ya, ada Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, aduh Pentacles semua ya. Ini elemen kamu lagi menyatu banget sama kamu. Jadi kalau soal keuangan ya, amin ya, ini diaminin ya, soal keuangan kamu akan sangat baik di minggu kedua ini. Oke, kebutuhan rumah terlengkapi, kalau ada bisnis di sini berjalan dengan lancar, hasil melimpah, amin ya. Kamu juga happy, the sun ya. Karena bisa jadi ketika kamu udah memaafkan seseorang ya, ketika memang mungkin ada orang yang bermasalah dengan kamu, dia salah sama kamu, ketika kamu memaafkan dia, melupakan, mengikhlaskan, merelakan, berharap yang terbaik buat dia, disitulah rezeki kamu terbuka. Jadi jangan salah teman-teman ya, terkadang dendam yang disimpan di dalam hati ya, itu akan menjadi penghalang juga buat rezeki kita gitu loh. Jadi semakin kita ikhlas meskipun kita disakitin ya, sebenarnya baliknya ke kita itu semakin lebih baik gitu. Yang penting ikhlas dulu kuncinya, rezeki tambah lancar di sini ya. Kelihatan Capri itu. Jadi makanya ada istilah, kalau orang ada buat salah sama kita, biar Tuhan aja yang ngebalesnya gitu. Biar Tuhan selalu punya cara ngebalesnya ke dia seperti apa ya. Tuhan selalu juga punya cara untuk ngebalas kebaikan kita karena sudah memaafkan gitu ya. Jadi Tuhan nggak tidur, kamu happy, keuangan kamu bagus di minggu kedua, beberapa rencana di sini sangat terencana dengan baik. Malahan kalau yang belum bekerja ada potensi loker baru kalau aku melihatnya,
hal-hal yang potensial soal pekerjaan baru di sini ya, hal-hal yang potensial soal bisa menghasilkan uang. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat keuangan kamu tuh grafiknya semakin naik, berkembang. Amin ya. Amin, amin, amin. Bisnis juga ya semakin berkembang. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat ini ada Page of Wands ya. Kamu sangat happy, pede, antusias ya. Gak kenal takut. Dan kamu juga sepertinya walaupun akan terkait dengan orang masa lalu atau hal-hal sifatnya dari masa lalu, kamu nggak baper aku melihatnya gitu, karena kan udah bisa ikhlas gitu ya. Dan meskipun ketika apapun yang berkaitan dengan masa lalu hadir, nggak berusaha baper, terus mungkin unek-unek sama hal-hal yang terkait dengan orang masa lalu masih ada. Cuma aku melihat unek-unek itu akan menjadi sesuatu yang kayak kamu tertawakan gitu. Aku masih punya perasaan ini mau sama si dia ini gitu ya, unek-unek yang kayak gini udahlah gitu. Bawa ketawa aja, lupain aja, untuk apa aku pendam terus-terusan gitu. Jadi ada lembaran baru di kehidupannya kamu di minggu kedua ini. The Fool ya, awalan baru, lembaran baru. Bener-bener Capri itu yang mencoba untuk aku pokoknya mau lupain semuanya gitu. Nggak guna aku pendam-pendam sendiri, kegelisahan, dendam apa, nggak mau kamu gitu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Capricorn ya di minggu kedua September 2025. Yang pertama, di sini kamu dipesankan belajarlah untuk menerima segala sesuatu yang ada di kehidupannya kamu ya. Baik itu positif ataupun negatif, terima gitu. Kalau yang negatif, tentunya terima sebagai bentuk pembelajaran gitu ya. Biar kedepannya mungkin nggak mengulangi kesalahan yang sama. Terus yang kedua, di sini kamu juga dipesankan segala sesuatu yang berakhir ataupun selesai gitu ya, yang selesai dan berakhir, apapun itu hasilnya, baik ataupun buruknya ataupun lebih baiknya ya, terima gitu. Lagi-lagi tentang penerimaan gitu ya. Itulah hasilnya dari yang kamu usahakan, dari yang kamu kerjakan, selesaikan gitu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan jangan, istilahnya apa ya, jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas karena kekhawatiran kamu, ketakutan kamu tidak akan merubah hal apapun. Jadi untuk hal apapun jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena itu nggak merubah apapun gitu ya. Yang perlu kamu lakukan adalah mungkin untuk mengambil tindakan selanjutnya gitu, mengambil tindakan selanjutnya, next stepnya gimana ya untuk langkah ke depannya gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di minggu kedua September ya. Capri energi paling kuat ada Gemini, Leo. Terus itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capri kan.